Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah menjamah sumber rohani di pagi hari. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu perkara yang sangat sederhana, namun sangat besar sekali pengaruhnya dalam kerohanian kita. Satu perkara itu adalah bangun pagi-pagi. Setiap orang pasti dapat melakukannya. Terlebih lagi, bila ada satu pekerjaan yang harus diselesaikannya pada waktu pagi. Namun bagi kita orang Kristen, sekedar bangun pagi-pagi tidaklah cukup. Melainkan pada saat kita bangun pagi itu, kita harus belajar menjamah sumber rohani, mendapatkan pelajaran rohani dari Tuhan. Ada 4 hal yang harus dilakukan orang Kristen pada pagi hari. Pertama, bersekutu dengan Tuhan. Dari Kidung Agung pasal 7 ayat yang ke-12, kita dapat melihat pagi-pagi adalah waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memberikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Makna bersekutu adalah membuka roh dan pikiran kita kepada Allah, mengarahkan hati kita kepada Allah, supaya Allah memberikan kepada kita firman-Nya yang hidup, terangnya dan pimpinannya, supaya Allah dapat menjamah kita, dan kita mempunyai kesempatan untuk berbicara kepada Allah, dan Allah dapat berbicara kepada kita. Hal yang kedua, pada pagi-pagi juga harus ada puji-pujian dan nyanyian rohani. Suara nyanyian yang paling merdu adalah waktu pagi hari. Pagi hari adalah waktunya memuji Tuhan. Pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk menyanyi bagi Allah. Sewaktu kita mengantarkan puji-pujian yang tertinggi kepada Allah, roh kita juga akan membubung tinggi bersama pujian itu. Hal yang ketiga, pagi-pagi adalah saatnya bagi kita untuk makan mana. Mana mengacu kepada Kristus. Makan mana ialah setiap hari bangun pagi-pagi, menikmati diri Kristus, menikmati sabda Allah dan firman-Nya. Jika Anda memakai waktu pagi hari untuk hal-hal yang lain, maka kerohanian Anda tidak akan mendapatkan suplaian, tidak akan mendapatkan makanan dan pemeliharaan. Karena itu, pada waktu pagi hari kita membaca Alkitab, kita tidak perlu membaca terlalu banyak. 4 atau 5 ayat saja sudah cukup. Tetapi saat kita membaca di hadapan Allah, kita perlu dengan teliti membaca firman Tuhan itu. Kita perlu dengan teliti membaca potongan ayat Alkitab itu. Anda dapat membaurkan persekutuan, puji-pujian, pembacaan Alkitab ini menjadi satu kesatuan. Boleh ditambah dengan doa. Ketika Anda datang ke hadapan Allah, mulai membuka firman Allah dan membacanya. Mungkin saat itu di dalam Anda ada perasaan akan suatu dosa. Akuilah dosa itu. Bila Anda merasa melalui firman Alkitab ini, Allah telah merahmati Anda, maka ucapkanlah syukur kepada Allah. Anda boleh juga memanjatkan permohonan-permohonan kepada Allah atas perkara-perkara yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Anda boleh berkata, "Ya Tuhan, perkataan dalam ayat ini sungguh-sungguh merupakan kekuranganku. Tuhan, berikanlah kepadaku janji firman-Mu ini." Jika Anda melihat suatu janji, Anda boleh berkata, "Ya Tuhan, aku percaya pada janji-Mu." Jika Anda melihat suatu anugerah yang Tuhan berikan, Anda boleh berkata, "Ya Tuhan, aku menerima anugerah-Mu." Anda juga boleh mendoakan orang lain. Ketika Anda sedang membaca firman Tuhan, mungkin di dalam Anda akan teringat akan saudara-saudari dalam Tuhan yang keadaannya berkebalikan dengan ayat Alkitab yang sedang dibaca. Anda boleh berkata pada Tuhan, "Ya Allah, genapkanlah perkataan-Mu ini atas diriku.
Demikian pula atas diri teman-temanku dan saudaraku. Setelah Anda membaca, Anda berdoa, satu kata demi satu kata, kemudian bersekutu dengan Tuhan, maka di dalam batin Anda akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, banyak orang yang bersekutu dengan Allah dengan jalan demikian. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah karena mereka mempunyai persekutuan yang intim dengan Allah. Mereka membaurkan persekutuan dengan Allah ini dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kita melihat teladan Daud, Nehemia, Paulus, tokoh-tokoh gereja. Kita melihat mereka seringkali membaurkan pekerjaan mereka dengan doa. Satu saat mereka berkata kepada manusia, sebentar lagi mereka berkata kepada Allah. Inilah yang disebut dengan bersekutu. Maka ketika makan makanan rohani di pagi hari, kita harus belajar membawakan doa, puji-pujian, dan persekutuan ke dalam firman Allah. Jika Anda melakukan hal ini setiap hari, Anda akan dikenyangkan setiap hari, dan firman Allah akan tersimpan dengan limpahnya ke dalam diri Anda. Hal keempat adalah berdoa. Mazmur pasal 63 ayat 2 dan pasal 78 ayat 34 dalam bahasa aslinya berarti pagi-pagi mencari Allah, pagi-pagi mengingini Allah. Pagi-pagi kita harus belajar berdoa secara khusus. Berdoa sungguh-sungguh memerlukan kekuatan. Anda harus pagi-pagi mendekati Allah, makan kenyang terlebih dahulu, lalu menyisakan setengah jam atau seperempat jam berdoa bagi beberapa hal. Misalnya bagi diri Anda sendiri, bagi keluarga Anda, bagi gereja, atau bagi teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Dengan menggunakan kekuatan yang baru, Anda dapat bersekutu dengan Tuhan, makan mana, dan berdoa. Ini akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi setiap saudara-saudari dalam Tuhan. Sebab itu, setiap orang yang percaya Tuhan pada pagi-pagi harus di hadirat Allah melakukan 4 hal. Pertama, bersekutu dengan Allah. Kedua, memuji Tuhan. Ketiga, membaca Alkitab. Dan keempat, berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah atas diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bangunkanlah kami di waktu pagi menurut kasih setiamu. Tuhan, Engkaulah keperluan kami setiap hari. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami tidak bisa kekurangan Engkau. Kenyangkanlah kami Tuhan dengan diri-Mu sendiri sebagai makanan rohani kami yang sejati. Tambahi selera di dalam kami untuk menikmati diri-Mu. Tuhan, kami sungguh merindukan kerohanian kami semakin dihidupkan. Kerohanian kami makin bertumbuh melalui kami bersekutu dengan-Mu, baca Alkitab, berdoa, dan memuji Engkau. Terima kasih kepadamu Tuhan. Dengarlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.